Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan di mana? Saya dari hamba Allah di Jakarta. Baik, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, jazakallahu khairan. Buya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, sebelumnya mau bertanya Buya tentang rumah tangga Buya. Jadi bagaimana bila seorang istri yang sudah diingatkan, dinasihati untuk ibadah, sholat gitu Buya, tapi susah gitu Buya. Saya bilang nanti gitu, tapi dalam artinya kan ibadah tidak bisa dipaksakan kata dia gitu. Ya saya sudah menasihatinya gitu ya. Apakah tetap dosa itu seorang suami yang menanggung atau bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Masya Allah pertanyaan, jika seorang suami melihat ingin mengajak istrinya kepada kebaikan, tapi istrinya selalu menunda-nunda, tinggal bentuk kebaikannya itu apa? Jika kebaikannya adalah sesuatu yang wajib, seperti sholat 5 waktu, kewajiban, maka wajib seorang suami mengajaknya, mengingatkannya. Sholat misalnya, puasa di bulan Ramadan dia nggak mau, nggak hamil, nggak nyusui, nggak mau, wajib. Kalau termaksa dia nggak mau bagaimana? Iya, tanggung jawab Anda di bawah naungan Anda. Anda harus bisa memberikan, harus mengajak dengan cara yang lembut sampai ketegasan. Lembut dulu, jangan langsung tegas ya. Lembut. Tegasan. Kalau terus nggak mau, nggak ada perlunya kalau orang berani kepada Allah untuk bisa berdampingan dengan seseorang, dengan Anda misalnya, kalau siapapun. Dia kurang ajar kepada Allah. Kalau sudah orang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan takut dengan siapapun. Hanya karena kepentingan saja dia duduk dengan kita. Karena dia tidak takut kepada Allah. Karena bisa saja dia melakukan sesuatu yang haram yang lainnya, bahkan mungkin haram merugikan. Kenapa? Dia tidak akan takut kepada Allah. Maka nggak ada perlunya kita. Jangankan kok itu adalah istri, dibalik suaminya diingatkan nggak mau, jangan terus bersamanya. Karena apa? Nanti akan melahirkan anak-anak yang mungkin dididik oleh bapak semacam itu. Nah, kalau sudah dididik dengan cara benar nggak baik, terus kita nggak mampu dan sebagainya, makanya sudah silahkan dia untuk mengambil jalannya. Karena membahayakan kalau sudah orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ini membahayakan dalam hidup kita, rumah kita. Sehingga kalau ada sholat ditinggalkan di rumah kita, tanpa ada udzur, rumah kita akan tercabut rahmatnya. Menjadi musibah yang banyak. Sehingga para sahabat-sahabat, para orang-orang dahulu itu paling takut dengan orang yang meninggalkan sholat. Duduk-duduk saja ketakutan, jangan-jangan ditembakkan musibah kepada dia, saya kena juga. Misalnya, kita tak tahu dosanya apa, Anda tidak menyebutkan syarat. Kalau itu hal-hal yang sunnah, bukan merupakan sebuah kewajiban, maka seorang suami di dalam mengajaknya, tidak boleh dong, kecuali dengan terus kelembutan. Tidak ada paksaan untuk sunnah. Jangan dipaksa dia untuk lakukan sunnah. Himbau saja. Tidak sekedar menghimbau, fasilitasi agar dia bisa melakukan bagaimana. Kalau misalnya mengajak tahajud, maka jangan dibiarkan dia, muqaddimahnya harus ada. Istri diajak tahajud, bangun malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Maka nggak bisa tengah malam Anda bangunin langsung, nggak bisa. Anda harus muqaddimahnya. Mungkin Anda sudah mengupayakan, mengkondisikan agar tidur sore. Siang harinya pekerjaannya adalah tidak terlalu capek. Sore sudah tidur, jam 9 sudah tidur, 10 sudah tidur, jadi dibanguni gampang. Anda membiarkan dia seorang suami membiarkan dia dengan sinetronnya, dengan televisinya, YouTube-nya, sampai jam 2, jam 3 dibanguni, ya sama ini. Berarti kita tidak mendidik. Jadi muqaddimahnya sudah kita siapkan. Tapi selagi itu urusan sunnah,
Maka Anda tidak bisa memaksa sampai kapanpun. Sekuat apapun kerinduan Anda, cinta Anda kepada istri untuk kebaikan, Anda tidak boleh memaksa. Tapi harus dipahami oleh para istri. Hal-hal yang demikian itu sebetulnya, subhanallah, akan mengurangi cinta seorang suami. Tidak bisa dipungkiri. Seorang istri yang seperti itu dia akan rugi. Suaminya hanya menjalani hidup dengan dia pada akhirnya adalah karena sudah terlanjur punya anak. Enggak ada cinta dan kasih sayang. Karena hati seorang suami yang baik akan berkata, ini istriku kayak tidak rindu kepada kebaikan. Karena apa? Rindu kepada kebaikan itu bentuk kecantikan yang sangat pribadi, yang tidak hanya di wajah. Yang akan kekal itu, di akhirat pun terlihat. Di masa tua pun akan terlihat, dia solehah, dia baik. Tapi kalau dia nggak seperti itu, mengandalkan kecantikan wajahnya, 55 tahun sudah berubah, 65 tahun sudah Masya Allah. Peyot. Sementara nggak ada cinta yang ada di dalam hatinya, amal baik, kesolehannya nggak ada. Itu rugi wanita yang semacam itu. Sehingga suami bisa saja dengan dia hanya karena ya sudah terlanjur punya anak nih, gimana ya? Akhirnya apa? Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suami pun tidak bahagia dengan dia. Hanya mengkelihatannya aku sayang, aku cinta, bahagia. Enggak, karena ya, suaminya ngerti mana yang baik. Baik kan bagi seorang suami yang punya keimanan, yang dipandang bukan urusan wajahnya saja. Tapi urusan batin, yaitu akhlaknya, ibadahnya, ini nilai plus yang akan terasa di hati sang suami. Terasa di hati sang suami, Masya Allah istriku seperti itu. Solehah, rajin ibadah, rajin ngaji, dan sebagainya, Masya Allah. Itu kalau urusan amalan sunnah, suami jangan maksa, nggak boleh. Begitu juga istri nggak boleh memaksa. Akan tapi harus disadari oleh pasangan yang malas itu akan mengurangi cinta dan kasih. Sampai mungkin seorang suami sudah bosan, sudahlah jangan dibangun, percuma. Daripada bikin saya marah, akhirnya dibiarkan begitu saja istri, nggak ada tahajud, nggak ada sholat sunnah, nggak ada ini, nggak ada itu. Naudzubillah. Akhirnya suaminya sudah, dan itu ada orang semacam ini, nggak pernah diajak. Oh bosan, jutaan, padahal nggak jutaan ngajaknya, umurnya aja nggak ada berapa bocah minggu kok. Tapi apa? Sudah saking seringnya, bosan seperti itu. Baik, kami himbau kepada para wanita-wanita jika diajak oleh suami untuk kebaikan, urusan yang sunnah segera sambut. Kalau urusan kewajiban, kalau Anda nggak mau, wah ini kurang ajar sekali, apa yang diharap? Misalnya, suami ada sampai suatu ketika suami menghendaki istrinya, wahai sayang istriku tercinta, cobalah tutuplah auratmu. Nutup aurat nggak mau, wah ini. Kalau dia mengerti cinta saja, kalau bukan karena Allah, dia akan nuruti suaminya kok. Biarpun urusan kita kan hanya karena Allah. Paling tidak deh, kalau dia nggak kenal Allah banget itu, kalau dia kenal cinta kan, suruh pakai apapun, suaminya kan ngikut kesenangan suaminya kok. Dia nggak senang baju merah, suaminya belikan baju merah, jenengin suami pakai baju merah, nggak apa-apa. Ini urusan baju. Makanya aneh banget, suaminya menghendaki menutup auratnya. Sudah begitu katanya mengharap cinta dari suami, nggak bisa begitu. Wong dia sendiri cintanya bohong kok. Kalau orang cinta itu akan patuh. Sementara suaminya bukan menyuruh yang jelek, menyuruh menutup auratnya. Bahkan kalau paham seorang wanita di saat disuruh menutup auratnya, maknanya apa? Dia semakin privasi untuk suaminya, bukan diobral sana sama. Berarti suaminya semakin sayang sebetulnya. Cuman tidak semua wanita itu cerdas seperti itu. Kadang dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak semua wanita cerdas. Juga tidak semua laki-laki cerdas. Maka jadilah wanita cerdas, paham? Seandainya kepada Allahnya belum kenal-kenal amat, paling tidak mengerti bagaimana saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai ini adalah terbangun, maka kemudian setelah itu akan mudah melakukan kebaikan. Mungkin seorang istri pergi ke masjid belum karena Allah, akan tapi hanya karena suaminya dulu awal-awal. Ternyata di masjid ada rohaniat, ada doa orang, akhirnya semakin senang ke masjid. Langkahnya seperti itu. Tapi kalau dari awal nggak pernah mau mencoba, wah ini repot banget nih perempuan begitu tuh. Suruh pakai kerudung juga nggak pernah mau menutup aurat misalnya. Padahal yang nyuruh suaminya. Berarti saya nyuruh suaminya, nyuruh ibunya, nyuruh bapaknya. Sebelumnya ada Allah yang menyuruh. Nah, ini empat-empatnya ini kelebihannya apa wanita begini? Oh cantik dia, solehah. Oh Allah dilanggar. Orang tuanya juga nggak didengar. Ibunya juga nggak didengar, bapaknya nggak didengar. Suaminya juga nggak didengar loh. Kelebihannya apa orang ini? Semuanya 8. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Tapi ketahuilah, ini ya saya singgung tiba-tiba masuk kepada urusan kerudung, ini sebuah contoh saja. Bukan masalah ini, masalah-masalah yang lainnya. Bukan urusan menutup aurat saja, lebih luas. Jadi dalam urusan kita itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia.
Kita patuh kepada Allah, patuh kepada manusia selagi dalam rangka, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sebab kita tidak boleh patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi wallahu a'lam bissawab.